Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Yang tak pernah ku pikirkan, sungguh Kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus.
Shalom saudara dan saudari. Dalam Alkitab berkata, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mari kita berdiri bersama dan kita mulakan kebaktian. Saudara dan saudari, Tuhan beserta kamu. Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu mengasihi kita. Dan marilah kita berikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan melalui lagu-lagu.
lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan Saudara dan saudari sila duduk. Pada waktu ini adalah pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan dipetik dari Kejadian bab 2 ayat 4 hingga 8 dan ayat 18 hingga 23. Demikianlah riwayat penciptaan alam semesta. Pada masa Tuhan Allah menciptakan alam semesta, belum ada benih yang bercambah
dan belum ada tumbuh-tumbuhan di atas bumi, karena Allah belum menurunkan hujan dan belum ada orang yang mengusahakan tanah. Tetapi air keluar dari bawah permukaan bumi dan mengairi tanah. Kemudian Tuhan Allah mengambil sedikit tanah dan membentuk manusia, lalu menghembuskan nafas yang memberi hidup ke dalam lubang hidungnya. Maka hiduplah manusia itu. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, lalu menempatkan manusia yang sudah dibentuknya itu di situ. Kemudian Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik manusia hidup seorang diri. Aku akan menjadikan seorang teman yang sesuai untuk menolong dia." Oleh itu, Allah mengambil sedikit tanah dan membentuk semua jenis binatang dan burung. Kemudian Allah membawa semuanya kepada manusia itu untuk mengetahui nama yang akan diberikannya kepada binatang dan burung. Demikianlah caranya tiap-tiap binatang dan burung mendapat nama. Manusia itu memberikan nama kepada semua binatang dan burung, tetapi tiada satu pun antaranya dapat menjadi teman yang sesuai untuk menolong dia. Kemudian Tuhan Allah menyebabkan manusia itu tidur dengan nyenyak. Sementara dia terlena, Tuhan mengeluarkan satu daripada tulang rusuk manusia itu, lalu menutupnya semula dengan daging. Daripada tulang rusuk itu, Allah membentuk seorang perempuan, lalu membawanya kepada lelaki itu. Kemudian lelaki itu berkata, "Inilah dia, orang yang sama dengan aku, tulang daripada tulangku dan daging daripada dagingku. Aku namakan dia perempuan, karena dia diambil daripada lelaki." Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur sebab siapakah kami ini. Kami bersyukur kami adalah ciptaan Tuhan yang paling unik. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk hidup yang Tuhan berikan. Bukan saja untuk tubuh fisika kami, tapi juga bersyukur untuk hidup rohani yang Tuhan berikan. Kami mendoakan supaya setiap langkah dalam kehidupan kami sentiasa berjalan dalam langkah-langkah Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom dan damai sejahtera Tuhan beserta dan setiap saudara dan saudari. Kiranya Tuhan sentiasa berkati Anda semua. Ada suatu nama yang telah menjadi tajuk utama media di Scotland pada tahun 1997 pada bulan Mac. Dan siapakah Dolly ini? D-O-L-L-Y. Siapakah Dolly? Kenapa Dolly menjadi tajuk utama dalam media? Dan Dolly sebenarnya adalah seekor biri-biri. Dan mengapakah Dolly menjadi sangat terkenal? Nama biri-biri ini, Dolly, menjadi sangat terkenal. Sebab Dolly ini bukan biri-biri yang seperti biasa. Dan Dolly ini adalah biri-biri cloning. Biri-biri cloning. Ahli sains telah menggunakan masa lebih daripada 10 tahun untuk membuat uji kaji. Dan akhirnya setelah 277 percobaan sudah gagal. Dan akhirnya kemudian saintis menggunakan satu sel dari biri-biri dewasa untuk klon, untuk membuat satu biri-biri yang baru. Dan biri-biri yang diklon ataupun biri-biri yang dibuat oleh manusia sendiri adalah sama dengan ibunya. Dan saudara dan saudari, apakah saudara dan saudari Anda juga ingin dijadikan dengan cara sebegini? Kita diklon. Dan kita lihat dalam dunia dan di sekeliling kita banyak orang seperti kita. Di muka dia sama dengan saya, muka dia pun sama dengan saya. Setiap orang di sekeliling kita banyak yang sama dengan kita. Kalau sebegini, maksudnya kita bukan lagi menjadi orang yang unik. Kita menjadi biasa saja. Kita tiada keunikan langsung. Tapi dalam kita lihat dalam buku Kejadian mengatakan Tuhan menciptakan langit dan bumi, manusia menjadi sangat
unik di hadapan Tuhan. Dan dalam kita mengatakan manusia sangat unik dan manusia dibentuk berdasarkan gambar dan rupa Tuhan dari image Tuhan sendiri. Dan pada hari ini kita lihat bersama keunikan manusia dan bagaimana kita lihat beberapa aspek bagaimana keunikan manusia berbanding dengan hidupan ataupun ciptaan Tuhan yang lain. Yang pertama kita lihat manusia mempunyai roh. Dalam Kejadian bab 2 ayat 1 sampai 7 dan dalam ayat keempat berkata, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan atau apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dalam Alkitab kita melihat saat Tuhan menjadikan manusia dengan debu tanah. Dalam Alkitab berkata Tuhan menghembuskan nafas hidup. Hembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia. Dan kemudian manusia menjadi makhluk yang hidup. Maksudnya yang memiliki roh. Ada roh di dalam manusia. Tapi kita lihat Tuhan tidak menggunakan cara sebegini untuk mencipta haiwan-haiwan atau kehidupan yang lain. Dan bagi kehidupan yang lain tidak diberikan roh. Inilah keunikan manusia. Manusia mempunyai roh berbanding dengan kehidupan yang lain. Bagi kita setiap manusia, dan kita adanya struktur yang sama. Kalau kita lihat dalam buku 1 Tesalonika bab kelima mengatakan manusia ada dalam struktur kita ada 3 bahagian. Kita ada roh, kita ada jiwa, kita ada tubuh. Dan setiap kita ada tubuh. Dan tubuh ini adalah bagi kita untuk bersentuhan dengan bahan-bahan ataupun benda-benda di sekeliling kita. Dan bagi jiwa kita, jiwa manusia, supaya kita ada pemikiran, kita ada emosi, kita juga ada moral dan sebagainya. Dan bagi kita manusia ada roh, adalah untuk bagi kita untuk berhubung dengan Tuhan, untuk dekat kepada Tuhan. Inilah perbezaan antara keunikan manusia berbanding dengan kehidupan yang lain di dalam bumi ini. Dan bagi kita lihat sebenarnya manusia cuma diciptakan, dalam Alkitab berkata kita dibentuk dari debu tanah. Dan apakah saudara dan saudari debu tanah itu berharga? Kalau debu tanah berharga, saudara dan saudari Anda tidak perlu kemas rumah Anda, tidak perlu bersihkan debu-debu. Sebab debu-debu kalau berharga Anda boleh kumpulkan debu Anda. Tapi debu tanah ini tidak berharga langsung. Manusia dijadikan dari debu tanah yang langsung tidak bernilai. Tapi hidup kita menjadi sangat bernilai di dalam mata Tuhan. Hidup kita bukan disebabkan debu tanah pada badan kita. Hidup kita berharga disebabkan Tuhan meletakkan roh dalam hidup kita. Dan bagi struktur kita adalah sangat unik. Nah, ini memperingatkan kita untuk sentiasa mendekati diri kita kepada Tuhan. Kita perlu sentiasa merendahkan diri kita kepada Tuhan. Dan jangan sesekali dalam hidup kita kelakuan kita lebih teruk daripada binatang-binatang. Jadi kehidupan kita tidak sepatutnya sama dengan kehidupan haiwan ataupun binatang. Dan bagi hidup kita, mungkin kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan, contohnya membunuh, contohnya membakar rumah orang. Tapi dalam hidup kita, dalam hati kita, dan pemikiran kita mungkin penuh dengan dendam, penuh dengan cemburu, penuh dengan kemarahan, penuh dengan pemikiran-pemikiran yang jahat, dan juga penuh dengan hawa nafsu dalam kehidupan kita. Dan seandainya kehidupan kita sedemikian, sebenarnya kita tidak hidup seperti seorang manusia yang berkenan kepada Tuhan. Dan bagi kita ketahui hidup kita menjadi sangat berharga disebabkan adanya roh Tuhan dalam hidup kita. Ini menyebabkan kita lebih daripada segala kehidupan yang lain. Dan bagi manusia adanya roh sebenarnya juga memperingatkan kita untuk menitik beratkan kehidupan rohani kita.
Jadi jangan kita hanya mencari apa yang kita makan, cari-cari makan, cuti-cuti Malaysia, cari-cari makan. Kita bukan hanya cari makan untuk badan kita, bukan cari apa yang hendak dipakai, apa yang hendak minum, dan kita mengusahakan rumah-rumah yang cantik-cantik dan sebagainya. Jangan kita hanya memandang kepada keperluan fizikal, tapi sebab kita ada roh, kita juga perlu berikan perhatian khususnya bagi roh kita, hidup rohani kita. Jadi roh yang tinggal di dalam kita adalah untuk memperingatkan kita untuk sentiasa perlu bertumbuh. Kita perlu mengusahakan pertumbuhan rohani kita. Kita perlu sentiasa memikirkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita intim dengan Tuhan? Saat Tuhan meletakkan roh dalam manusia, dan sebenarnya adalah bagi kita untuk mendekati Tuhan, untuk berhubung dengan Tuhan. Sebab dalam Yohanes bab yang keempat berkata, Tuhan itu adalah roh. Dan bagi setiap kita perlulah menyembah Tuhan dengan roh. Kita perlu mendekati Tuhan dengan roh kita untuk menyembah Tuhan. Dan bagi hewan-hewan, mereka tiada roh. Dan kamu akan perhatikan hewan-hewan peliharaan Anda, contohnya kucing dan anjing di rumah Anda, mereka tidak bersembayang. Sebab mereka tidak memiliki roh yang diberikan oleh Tuhan. Jadi apakah manusia juga sebegini hidup seperti hewan yang tidak mengenal dengan Tuhan, tidak menyembah Tuhan? Dan seandainya hidup kita tidak mengenal dengan Tuhan dan tidak ketahui untuk menyembah Tuhan, sebenarnya kehidupan kita bagaikan kita menjalani kehidupan binatang, bukan kehidupan manusia. Tapi disebabkan manusia ada roh, kita perlu mencari Tuhan, dan kita perlu dekat kepada Tuhan. Jadi jangan sesekali dalam hidup kita tiada Tuhan. Kita juga jangan sesekali hidup kita menyembah berhala-berhala ataupun kita menyembah dunia ini, benda-benda dalam dunia ini untuk menggantikan Tuhan pencipta dalam kehidupan kita. Sehingga kita telah meninggalkan berkat dan rencana Tuhan. Jadi bagi hidup kita, kita diberikan roh oleh Tuhan. Nah, adalah penting juga memperingatkan kita bagaimana kita perlu dekat kepada Tuhan. Roh kita sentiasa berhubung dengan Tuhan. Dan keunikan manusia yang kedua adalah disebabkan manusia mempunyai hikmat. Manusia berbeza dengan hewan-hewan yang lain. Dalam buku Kejadian bab 2 ayat 15-20 berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanya semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana dia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tapi baginya sendiri, dia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Kita dapat melihat saat Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menjadikan manusia adanya hikmat, adanya kebolehan, adanya pemikiran yang rasional. Dan semuanya ini adalah penting, hikmat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dalam ayat ke-16 dan sampai ke-17 kita dapat melihat Tuhan memberikan perintah kepada manusia dan Tuhan berkata, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Nah, kita dapat lihat Tuhan percaya dan Tuhan yakin kepada manusia yang diciptakannya. Jadi Tuhan mengamanahkan manusia untuk memerintah dunia ini. Dan kita dapat melihat dalam Alkitab bagaimana Tuhan memberikan hikmat kepada manusia. Manusia dapat membezakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dan bagi pada hari ini, demikianlah hidup kita, adanya hikmat dari Tuhan sendiri, adanya kebolehan dan juga pemikiran
rasional yang telah diberikan oleh Tuhan. Jadi bagi hari ini kita ketahui, contohnya kita ketahui tidak boleh membunuh, sebab ini adalah perbuatan yang zalim, yang kejam. Dan kita ketahui kita tidak boleh menipu, tidak boleh hidup berzina, sebab ini adalah kehidupan yang tidak bermoral. Dan kita juga di samping itu, kita juga ketahui ada benda-benda perlu kita lakukan, contohnya berbuat baik, contohnya membantu orang yang lain, contohnya menghormati ibu bapa, sebab semuanya ini adalah sejajar dengan kebaikan manusia. Dan bagi kita lihat, Tuhan telah memberikan kita adanya hikmat yang sebegini. Tuhan memberikan kita hikmat, adanya pemikiran yang rasional. Kita ketahui seandainya kita memiliki untuk tidak tunduk kepada Tuhan, dan akhirnya akibatnya akan kita menanggung segala sengsara. Kita boleh melihat dalam ciptaan Tuhan, dan Tuhan saat Tuhan menciptakan manusia, Tuhan mengamanahkan manusia untuk kerja yang pertama. Dan apakah kerja yang pertama ini? Adalah untuk menamai makhluk-makhluk dalam dunia ini, berikan nama. Ayat ke-19 berkata, Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semua kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Tuhan memberikan kerja kepada manusia untuk menamakan hewan-hewan. Dan menamai makhluk-makhluk bukannya satu perkara yang senang sebenarnya. Perlukan hikmat, perlukan kebolehan, perlukan pemikiran yang logik dan sebagainya. Jadi contohnya saat manusia menamakan, jadi manusia perlu bezakan, contohnya manusia perlu bezakan mana ialah buaya, mana ialah alligator. Manusia perlu bezakan mana adalah katak, mana adalah kodok. Manusia perlu bezakan mana adalah penyu, mana adalah kura-kura. Jadi manusia perlu ada hikmat untuk membezakan semua itu. Dan disebabkan manusia ada hikmat, manusia juga ketahui untuk bergerak maju. Contohnya dahulu manusia saat kita memasak adalah sangat susah, sebab kita perlu hidupkan api, dan hidupkan api menjadi satu masalah bagi kita. Sebab pada masa dahulu manusia menggunakan cara gesekan. Tapi sekarang manusia gunakan cara apa? Gunakan mancis, gunakan dapur gas Anda. Dan dahulu manusia menghitung dengan jari. Kalau jari tangan tidak cukup, jari kaki pula dipakai. Tapi hari ini kita gunakan kalkulator, kita gunakan komputer. Dulu kita ingat dengan otak kita. Sekarang kita tidak perlu ingat banyak dengan otak kita. Kita gunakan komputer untuk mengingat. Dan kita juga melihat disebabkan hikmat yang manusia miliki. Manusia boleh bergerak maju. Manusia boleh bergerak maju berdasarkan pengalaman yang telah dikumpulnya. Sama ada pengalaman dari kegagalan maupun pengalaman dari yang berjaya. Manusia boleh kumpulkan segala pengalaman untuk terus bergerak maju. Dan ini adalah sangat unik bagi manusia. Jadi contohnya dahulu manusia membina rumah satu tingkat. Tapi pada hari ini manusia boleh membina bangunan lebih dari 100 tingkat, dan juga membina bangunan yang boleh tahan dengan getaran gempa bumi. Tapi bagi burung bagaimana? Burung gunakan rumput untuk membina sarangnya pada masa dahulu. Sekarang gunakan apa? Bukan semen, bukan konkrit, tapi adalah masih menggunakan rumput untuk membina sarangnya. Inilah bagaimana perbezaan, sebab manusia adanya hikmat yang diberikan oleh Tuhan, ada kebolehan untuk bergerak maju, adanya pemikiran yang rasional. Dan apakah saudara dan saudari kita sentiasa bersyukur untuk siapakah kita ini? Kita menjalani kehidupan manusia yang berkenan kepada Tuhan. Kita menjalani satu hidup yang berhikmat, ada hikmat. Dan dalam Alkitab berkata, kenal dan takut akan Tuhan. Inilah bagaimana permulaan dalam hikmat kita. Jadi kita diberikan hikmat supaya kita juga menjalani hidup yang kenal dan takut kepada Tuhan, untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, keunikan manusia disebabkan manusia adanya perasaan
adanya kasih sayang, tetapi untuk adanya emosi. Manusia mempunyai perasaan. Dalam ayat 21 sampai 25 berkata, Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika dia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya terlanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Kita melihat saat Tuhan menciptakan manusia, bukan menjadikan manusia seperti robot yang mendengar arahan dan tidak dapat bergerak bebas, yang tiada emosi, tiada perasaan. Tapi Tuhan menciptakan manusia dengan memberikan perasaan, memberikan emosi, memberikan kebebasan. Jadi kita dapat melihat saat manusia diciptakan adalah begitu unik sekali. Kita disebabkan kita adanya perasaan, kita dapat mengeluarkan perasaan kita. Contohnya kita dapat mengekspresikan perasaan gembira kita, bagaimana kita sedih, bagaimana kita kecewa. Kita dapat mengungkapkan bagaimana perasaan kita dari semasa ke semasa. Saat Tuhan menciptakan manusia, Adam dijadikan, tapi Adam tiada pasangan dan sangat sunyi. Dan maka Tuhan menjadikan Hawa kepada Adam. Dan kemudian bagaimana Tuhan membentuk perkawinan yang pertama supaya Adam dan Hawa mereka dapat menikmati kasih antara suami dengan istri. Jadi suami dan istri adanya perasaan, adanya emosi, mereka dapat saling menikmati perasaan yang sebegini. Dan bukan begitu sahaja, kita juga melihat bagaimana perasaan antara ibu bapa dengan anak. Contohnya ibu bapa bagaimana menunjukkan kasih yang tidak terhingga, kasih yang berkorban. Dan kita juga melihat bagaimana anak membalas jasa dan kasih ibu bapa. Dan kita juga melihat sesama manusia, mereka juga dapat saling mengungkapkan kasih mereka. Dan bagaimana kita melihat contohnya manusia, kita dalam masyarakat kita saling mengambil berat, bagaimana kita saling juga memberikan, kita membantu antara satu sama lain, bagaimana kita menghormati orang-orang yang lebih tua dan sebagainya. Dan semua ini mewujudkan bagaimana perasaan saat manusia hidup bersama. Tapi bagi manusia, kita lihat manusia tidak mempunyai kasih dan perasaan yang menyeluruh seperti manusia. Dan saya ketahui sebenarnya adanya contohnya bagi hewan, bagi kucing contohnya. Nah, kucing ini sebenarnya ada juga mama kucing, ibu kucing. Setelah dia lahirkan anak, jadi ibu kucing ini akan memakan anak-anaknya. Nah, kita lihat manusia adalah sangat berbeza. Adanya perasaan, ada emosi untuk saling menghargai. Dan manusia hanya dapat hidup bila adanya perasaan, adanya emosi untuk hidup bersama. Tanpa emosi, tanpa kasih sayang, dan tanpa perasaan, manusia tidak dapat hidup. Manusia tidak dapat hidup langsung. Ada satu dokumentasi ini bernama Alone, bermaksud seorang. Dalam kita lihat dalam dokumentasi ini sebenarnya adalah satu bagaimana pertandingan. Jadi ada beberapa orang bertanding, lebih 10 orang bertanding, dan mereka bertanding, mereka diletakkan di suatu tempat, diletakkan di suatu pulau yang terpencil, dan mereka diletakkan berasingan, dan masing-masing hidup sendiri, tiada kawan-kawan di sekelilingnya. Mereka perlu hidup berikhtiar untuk hidup sendiri. Siapa yang paling tahan lama, jadi mereka adalah pemenang dan diberikan jumlah hadiah keuangan yang lumayan. Dan bagi mereka pemenang tersebut, pemenangnya hanya bertahan lebih kurang 2 bulan. Sebab saat mereka hidup keseorangan, untuk kalau hari pertama, hari kedua masih boleh lah, tapi sudah lama, sudah sebulan, 2 bulan, mereka sudah tidak tahan lagi.
Setiap hari mereka tidak tahu apa tujuan mereka hidup. Mereka pikirkan ahli keluarga mereka, mereka pikirkan tentang kawan-kawan mereka, mereka pikirkan dengan bagaimana kasih sayang dengan saudara mara dan sebagainya. Dan akhirnya mereka sanggup untuk melepaskan hadiah tawaran ini. Dan mereka ingin kembali kepada rumah mereka, kembali kepada kawan-kawan mereka. Sebab manusia tiada perasaan dan tiada kasih sayang, manusia tidak dapat bertahan lama. Nah, inilah bagaimana Tuhan memberikan kasih sayang dan perasaan yang sebegini kepada manusia, supaya kita saling menghargai ahli keluarga kita saling menghargai saudara dan saudari seiman kita saling menghargai bagaimana persahabatan dengan kawan-kawan kita saling menghargai hubungan sesama manusia. Inilah satu perasaan kasih sayang yang emosi yang Tuhan berikan dalam hidup kita, supaya kita dapat menikmati segala kebaikan dalam keluarga, bersama dengan rakan maupun dalam masyarakat ini. Dan kita juga belajar untuk mengasihi, kita juga belajar untuk bagaimana dikasihi. Saat Tuhan menciptakan manusia, kita melihat Tuhan mengamanahkan segalanya kepada manusia. Apa yang Tuhan tuntut daripada kita adalah untuk setia dan tunduk kepadanya, menjalani satu hidup berdasarkan kehendak Tuhan sendiri sebagai manusia, bukannya hewan. Jadi kita perlu mengenali dengan Tuhan, kita perlu dekatkan diri kita kepada Tuhan, kita perlu belajar untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia yang lain. Demikianlah bagaimana tujuan Tuhan saat menciptakan manusia yang begitu unik sekali. Jadi saudara dan saudari, apakah hidup yang kita jalani adalah unik berdasarkan kehendak Tuhan pada hari ini? Bagaimana kehidupan yang Anda jalani pada hari ini? Apakah kita dekat kepada Tuhan? Apakah kita mengasihi Tuhan, juga mengasihi sekeliling kita? Sekiranya hidup kita perlu diberkati, kita perlu menjalani satu hidup yang dapat memuliakan nama Tuhan berdasarkan kehendak Tuhan sendiri. Mari kita berdoa bersama. Allah Bapa, kami bersyukur sebab keunikan yang Tuhan jadikan dalam hidup kami semua. Kami ketahui harapan Tuhan dalam hidup kami adalah supaya kami sentiasa mendekati Tuhan, takut kepada Tuhan, dan sentiasa menyandalkan Tuhan. Kami mendoakan supaya Engkau Tuhan bantu kami untuk menjalani satu hidup manusia yang berdasarkan kehendak Tuhan, dan bukannya satu hidup yang jauh daripada Tuhan. Bantu kami ya Tuhan, supaya sentiasa mengasihi Tuhan dan mengasihi mereka yang berada di sekeliling kami. Sebab kami ketahui hidup kami yang begitu unik yang telah Tuhan jadikan. Engkau Tuhan juga mempunyai harapan dalam hidup kami untuk sentiasa memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, bantu kami supaya kami sentiasa mencari untuk mendekati Tuhan dan untuk menyembah Tuhan. Hanya dengan sedemikian barulah hidup kami akan sentiasa menerima berkat demi berkat daripada Tuhan. Kami mendoakan supaya Tuhan berkati setiap saudara dan saudari, bantu kami untuk menjalani hidup yang sentiasa memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudari, sila berdiri bersama. Mari kita mengakui iman kita bersama melalui pengakuan iman Naisin. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya. Untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dia turun dari surga, dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, diseksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab, lalu dia naik ke surga.
Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Saudara dan saudari, sila duduk. Pada waktu ini adalah doa syafaat. Mari kita berdoa untuk beberapa bahan doa pada pagi ini. Pertama, kita berdoa untuk para pemimpin dan semua rakyat di negara kita agar dapat mengamalkan sikap saling memahami dan menghormati antara satu sama lain meskipun berlatar belakangkan kepercayaan dan amalan yang berbeza. Kedua, berdoa untuk semua umat Kristen di negeri kita agar tetap teguh dalam iman, tidak berkompromi dengan dosa, dan kepercayaan yang tidak alkitabiah. Ketiga, berdoa untuk semua anggota keluarga di gereja kita agar terus mengalami perlindungan dan pemeliharaan Tuhan, khususnya pada musim pandemi ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Saudara dan saudari, pada saat ini mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, Pencipta kami dan Hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi Anakmu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pengampunan dosa. Allah yang Maha Kuasa mengasihi kamu, bebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita.
Oleh demikian kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Saudara dan saudari, damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu dan beserta kamu juga. Pada saat ini, mari kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Doa pengudusan. Semua kemuliaan kepadamu, Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecahkan roti itu dan membagikan kepada murid-muridnya sambil berkata, ambil dan makan, inilah tubuhku yang diberikan untuk kamu, walau demikian sebagai peringatan akan aku. Itu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah ini kamu semua, ini adalah darah aku, darah perjanjian baru, yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Walau demikian, setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku. Amin. Kita istiharkan bersama. Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Walaupun kita ramai, kita adalah satu tubuh karena kita mendapat bahagian dari satu roti. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba Allah. Marilah kita bersukacita dan memuliakan Allah. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus kiranya memelihara kamu dalam kehidupan kekal. Amin. Pada saat ini, bagi setiap ketua keluarga boleh mengagikan perjamuan kudus kepada anggota keluarga yang telah ditetapkan.
Saudara dan saudari, mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberi kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang, putuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Doa berkat. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memelihara hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudariku, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Mari kita berdiri bersama. Kita akhiri kebaktian kita dengan menaikkan sebuah lagu kepada Tuhan Allah kita. Dicintai, diberkati, diubah